Halo semuanya. Hari ini, aku mau ajak kalian jalan-jalan seru menelusuri sejarah asli Indonesia. Beberapa di antaranya mungkin belum pernah kalian dengar di sekolah. Soul Tengit. Kita semua tahu Indonesia itu kepulauan yang indah, lebih dari 12.000 pulau, dengan makanan pedas, lalu lintas yang gila, dan pantai-pantai terbaik. Tapi, jujur saja, masa lalunya jauh lebih keren daripada yang kebanyakan orang tahu. Mari kita mulai dari awal sekali. Jutaan tahun lalu, hewan-hewan purba raksasa seperti nenek moyang Komodo berkeliaran di tanah ini. Maju cepat ke 1,5 juta tahun yang lalu, dan kalian akan menemukan manusia Jawa, salah satu spesies manusia pertama yang ditemukan di luar Afrika. Ya, Indonesia sudah ada dalam cerita manusia dari awal. Nah, ini sesuatu yang gila. Indonesia sudah sangat terhubung dengan dunia jauh sebelum internet ada. Sekitar 2000 tahun yang lalu, pedagang India tiba dengan agama Hindu dan Buddha. Begitulah Candi Borobudur dan Prambanan yang megah itu ada. Tapi tahukah kalian bahwa pada tahun 1400-an, penjelajah Muslim Tiongkok dan pedagang Arab juga sering datang ke sini. Indonesia selalu menjadi tempat yang ramai untuk percampuran budaya. Mari kita bicara tentang perdagangan rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada. Benda-benda kecil ini benar-benar mengubah dunia. Orang Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Spanyol berlayar melintasi samudra dan mempertaruhkan segalanya. Semua demi rempah-rempah Indonesia. Pulau-pulau ini, mereka pada dasarnya adalah Silicon Valley di tahun 1100-an. Tapi tentu saja, penjajahan itu berat. Belanda menjajah selama 350 tahun. Bukan hanya tentang rempah-rempah, mereka mengubah masyarakat, politik, bahkan bahasa yang digunakan orang. Namun, orang Indonesia tidak pernah menyerah. Dari pemberontakan Diponegoro hingga surat-surat Kartini, perjuangan untuk kemerdekaan tidak pernah berhenti. Ini fakta yang kebanyakan orang lewatkan. Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia II. Itu hanya berlangsung 3 tahun, tapi mengguncang segalanya. Itu membuat orang Indonesia sadar, hey, mungkin sudah saatnya kita mengurus negara kita sendiri. Akhirnya, pada tahun 1945, tepat setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Tapi itu tidak mudah. Belanda mencoba mengambilnya kembali, dan selama 4 tahun, Indonesia berjuang, memprotes, dan bernegosiasi. Pada akhirnya, dunia mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Tahun 1960-an membawa kekacauan politik, seperti peristiwa misterius tahun 1965, dan naiknya Soeharto. Lalu, pada tahun 1998, mahasiswa seperti kalian turun ke jalan untuk reformasi. Keberanian mereka membawa demokrasi ke Indonesia. Jadi, lain kali kalian berjalan melewati monumen atau makan sepiring nasi goreng, ingatlah, sejarah Indonesia lebih besar, lebih berani, dan lebih mengejutkan dari yang kalian kira. Tetaplah ingin tahu, ajukan pertanyaan, dan jangan biarkan siapapun mengatakan sejarah itu membosankan. Karena jujur saja, kisah nyata Indonesia masih terus ditulis.